Oke. Boleh untuk memperkenalkan dirinya, Pak Riko? Oke. Gimana ya? Ini aja kayak lu sekarang kerja di mana? Sekarang lagi kesibukannya apa? Oke. Nama saya Riko Aryasena. Kenapa suaranya kekecilan ya? Enggak. Enggak ya. Oke, nama saya Riko Aryasena. Kesibukannya kerja ya, karyawan. Jadi karyawan di PT Data Center Indonesia di DCI Tier 4. Satu-satunya yang ada di Indonesia itu Tier 4 di DCI sebagai Senior Facility Technician. Kalau boleh tahu di departemen apa tuh Mas Riko? Di Departemen Operation and Maintenance. Ya Mas Riko ini tuh kayak sering nggak sih gitu komunikasi gitu lewat media atau komunikasi antar karyawan itu biasanya tuh lewat apa? Kalau boleh tahu. Oke, komunikasinya nih komunikasi apa dulu ya? Kalau misalnya komunikasi dalam kerja ya itu banyak, Mbak. Ada by verbal, ada by verbal, terus by kalau resminya ya mungkin udah bisa gitu kan. Ada aplikasi-aplikasi yang memang sebelum kita minta request tuh ya kita berkomunikasi lewat situ dulu. Interaksi satu sama lain ya verbal. Jadi kayak komunikasi itu ada ya informal dan formalnya lah, tergantung waktu gitu ya. Nah itu menurut Mas Riko efektif gak sih komunikasi kayak via email atau yang tadi gitu tuh kayak efektif gak gitu di departemen perusahaan Mas Riko? Ya, karena kan memang udah seperti sistem, jadi sudah dibiarkan kalau misalnya ada request, ada ingin ini itu ya harus ini dulu bikin emailnya, bikin surat shipmentnya dan lain-lain. Ke SPC. Jadi kalau misalnya ada vendor mau masuk gitu ya, itu harus bagian vendor yang cuma yang request vendornya tuh dari bagian lain. Contohnya gini ya, saya kasih contoh di bagian kita nih, di departemen kita operation maintenance itu ada isu ya, ada temuan yang dimana isu ini tuh perlu untuk panggil vendor gitu untuk pengecekan lebih lanjut. Nah nanti kita request ke vendornya. Nah nanti ketika vendor mau datang itu mereka harus bikin SPC, tapi SPC itu yang bikinin bukan mereka, tapi si bagian tadi bagian gudang biasanya yang bikinin SPC-nya. Cuma kadang-kadang itu bermasalah di tiketingnya dia. Jadi kita sudah request nih ke vendornya. Terus pas vendor ketika sudah hadir di hari H, tiketnya tuh belum ada. Jadi mereka tertahan nih di depan, nggak bisa masuk karena tiketnya terkendala. Jadi kita harus tadinya kan by email ya. Jadinya kita harus call si bagian gudangnya, kita harus telepon kasih tahu kalau ada vendor ini mau masuk, tiketnya belum ada. Jadi untuk beberapa hal mungkin ada yang tidak efektifnya. Tapi most of all sih semuanya efektif ya. Cuma itu aja tadi ada hal-hal yang memang miss di beberapa karena mungkin orang gudangnya nggak ngecek email gitu kan, lewat. Jadinya ketika si vendor itu datang tiketnya belum ada, terus saya terkendala gara-gara
miskom di situ gitu. Oke, baik. Terus kalau menurut Mas Riko nih dari yang Mas Riko sebutin tadi ya, ada nggak sih gitu kayak hambatan yang menurut Mas Riko tuh kayak ini tuh hambatan banget nih, apa hambatan terbesar gitu loh dalam komunikasi entah itu di departemen Mas Riko atau di tempat lain. Oke, kalau misalnya kita ambil isunya isu yang tadi saya jelasin aja ya, biar biar lebih gampang. Jadi itu kan si tiket itu kan nggak berlaku untuk orang aja ya Mbak ya, tapi juga berlaku untuk barang yang dia bawa. Kayak misalnya si vendor ini bawa alat kerja atau keluar alat kerja gitu. Jadi dia misalkan maintenance genset nih, terus ketika dia keluar ini dia perlu bawa part-part genset yang sudah rusak gitu. Terus dia ganti yang baru, otomatis dia bawa yang baru dari luar terus ngeluarin yang lama dari dalam. Nah itu perlu juga shipment namanya, SHP, shipment inbound dan shipment outbound. Jadi katakanlah ketika ada vendor yang bekerja secara full seperti itu tiketnya banyak yang harus diurusin, tiket orangnya, tiket barangnya. Nah sedangkan yang bikin tiket itu adalah si bagian gudang tadi. Jadi bagian gudang nge-request tiket di ini kita, di aplikasi kita, nanti akan direview sama kasker. Kalau misalnya kasker udah approve, baru tiketnya keluar, terus baru dikirim ke security, ke PC security lobby. Jadi, oh iya boleh nih, udah boleh masuk barangnya, udah boleh masuk orangnya, udah boleh keluar orangnya, keluar keluar barangnya gitu. Cuma tadi kan kendalanya adalah ada beberapa kasus yang ketika vendornya itu sudah datang, sudah siap, cuma tiketingnya tuh belum jelas gitu. Belum ada. Otomatis kita harus reach out lagi bagian gudangnya untuk minta dibantu pembuatan tiketnya secara dadakan ya. Nah, itu tuh kadang jadi kendala kita. Kita kayak mikir, kenapa sih nggak kita aja yang bikin tiketnya gitu? Kenapa nggak bagian kita aja yang request tiketnya? Kenapa harus kita minta ke orang gudang dulu gitu? Jadi itu sebenarnya masalah simpel tapi sehari-hari terjadi gitu, kayak ada aja sehari bisa 2 kali sampai 3 kali kejadian seperti itu. Makanya saya mikir kenapa enggak kita aja yang bikin tiketnya. Jadi nggak usah repot-repot harus approach ke orang gudang dan lain-lain gitu. Jadi kendalanya itu di ketika minta form atau tiketnya itu ya Mas Riko ya. Betul. Karena bukan dari kitanya, kita harus minta tuh di orang hostnya gitu ya. Betul. Nah ini tadi kan hambatan-hambatannya itu berarti kan yang disebutin tadi. Untuk kalau dari perusahaan sendiri kan ini sering nih istilahnya baru udah datang tapi si etiketnya belum keluar, itu ada nggak sih action dari perusahaan terkait hal tersebut? Kan lumayan wasting time juga ya Mas Riko. Itu kira-kira ada nggak sih istilahnya solusi dari perusahaan? Sejauh ini sih paling tindakan perusahaan ya ini aja ya Mbak. Mungkin lebih apa ya bahasanya tuh mensosialisasikan ke vendornya gitu. Karena yang harus nge-push tiket mereka ke orang gudang tuh harusnya si vendornya. Jadi si admin vendornya tuh inilah call center vendornya ataupun orang kantornya si vendornya ini tuh yang harus tektokan sama orang adminnya. Jadi biasanya tuh kalau dari perusahaan tuh mensosialisasikan itu aja. Tapi ya kalau misalnya dibilang efektif atau enggak, ya kalau yang sepenglihatan saya sih kurang efektif ya, karena kan beberapa vendor ada yang mungkin nggak punya adminnya ataupun nggak seserius itu cuma ngurusin tiket untuk masuk ke gedung orang lain, dan makanya sampai sekarang tuh masih kejadian. Berarti ya belum ada tindakan yang solutif lah dari perusahaan saya gitu. Oke baik, tadi kan istilahnya action dari perusahaan berarti kan ke vendornya. Lalu mau nanya nih, kalau untuk gimana sih cara perusahaan gitu memastikan nih bahwa informasi penting itu akan sampai ke seluruh karyawan di perusahaan Mas? Dalam hal apa nih Mbak maksudnya? Dalam hal misalkan mungkin ada peraturan baru mungkin terkait peraturan baru mungkin yang
yang berlaku di perusahaan Mas Riko misalkan. Nah, itu biasanya dari pihak perusahaan menginformasikan kepada seluruh karyawan agar mereka semua tahu terkait peraturan baru ini, biasanya gimana, Mas? Oh, oke. Biasanya tuh kalau misalnya ada peraturan baru itu biasanya akan di-share Mbak by email dari departemen terkaitnya. Misalnya peraturan tuh tentang SOP, ya berarti akan di-share sama SOP dan risk manajemen ya. Atau misalnya peraturan terbaru mengenai administratif lah, berarti akan di-share by email itu sama tim HR. Nah, selain itu nanti tindakan lebih lanjutnya tuh kita per tahun ada training Mbak untuk semua karyawan. Training itu dari berbagai departemen ya, dari departemen HR, dari departemen Sub and Risk Management, dari departemen yang lain-lain lah. Pada intinya tuh mensosialisasikan peraturan kerja atau cara kerja atau apapun itu secara langsung gitu. Jadi setelah di-share by email nanti kita juga ada sosialisasi terkait hal tersebut secara langsung gitu. Baik, tapi kan berarti tadi di-share-nya via email. Nah, tapi kan tidak memungkinkan nih bahwa seluruh karyawan akan mendapatkan email tersebut, begitu kan? Nah, misalkan perusahaan menangani konflik yang muncul akibat miskomunikasi antar karyawan gitu. Kalau case-nya tadi ya, itu biasanya untuk action dari perusahaan gimana tuh? Oke, kalau misalnya nggak semua karyawan nggak dapet email itu invalid ya Mbak, saya lurusin dulu. Jadi sudah pasti semua karyawan di sini itu pasti dapat email, karena kan dari awal kan kita kan masuk ke sini kan sudah dikasih email kantor dan sebagainya. Jadi untuk blast-nya tuh ya pasti pakai email kantor, ke email kantor ya itu pasti sudah masuk lah. Mungkin kalau in case kayak kelewat atau sebagainya gitu, emailnya kelewat nggak kekirim, itu kecil lah kemungkinan terjadinya. Cuma kalau misalnya tadi case-nya yang disebutkan adalah ada miskomunikasi karena si karyawan tidak mendapatkan informasi tersebut, gitu ya. Mungkin itu karena dianya sendiri aja kali ya nggak baca email. Nah, kalau itu biasanya kita ngakalinnya tuh setelah sosialisasi. Nih Mbak, tadi kan saya jelasin ya prosesnya. Jadi dari awal kita akan di-share dulu lewat email kita baca tuh, terus baru nanti tindakan lebih lanjutnya jika diperlukan adalah kita ya sosialisasi terkait masalah tersebut gitu kan. Nah, nanti setelah selesai sosialisasi biasanya kita akan diberikan kertas gitu Mbak, kayak semacam kertas pernyataan kalau kita tuh sudah paham, kita sudah tahu terkait masalah tersebut, terus ditandatangan dengan materai gitu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ada nggak sih prosedur atau kebijakan tertentu nih dari perusahaan untuk mengatasi perbedaan pendapat atau konflik antar karyawan? Kan kadang ada aja nih misal kayak biasanya kan di perusahaan-perusahaan nih ada ya istilahnya serikat pekerja, atau kalau di tempatnya Mas Riko sendiri ada nggak sih serikat pekerja, Mas? Tidak ada, kita makmur ya, jadi tidak serikat pekerja, tidak ada. Tidak ada, tapi pernah dong istilahnya antar karyawan memiliki konflik. Oke, jadi ini kita berbicaranya tentang konflik antar karyawan gitu ya, bukan Ya, antar sekarang ya karyawan. betul. Oke, kalau misalnya konflik antar karyawan itu kan lingkupnya bisa dua ya Mbak, bisa profesional, bisa personal. Nah, ketika lingkupnya itu adalah personal, artinya konflik antar karyawan ini antara mereka berdua aja. Perusahaan tuh nggak tahu dan nggak bisa tahu kecuali mereka sendiri yang nge-share gitu kan. Nah, tapi ketika konfliknya itu sudah terjadi di lingkup profesional, artinya itu perusahaan sudah tahu, baik tahu sendiri maupun mereka sendiri yang nge-share gitu, atau ketahuan lah kayak mereka tonjok-tonjokan nih, pukul-pukulan terus ketahuan di CCTV. Nah, terus perusahaan tuh ngelihat dan nge-approach masalah ini gitu kan. Nah, ini baru lingkupnya udah profesional. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu biasanya tuh sudah pasti yang pertama bertindak adalah atasan langsung ya, atasan terkait gitu dari si dua karyawan ini. Pastinya akan diresolusikan kayak apa masalahnya, kenapa bisa sampai seperti itu, ya ngobrol lah. Cuma end-nya adalah
kalau misalnya sudah sampai separah itu ya dua-duanya harus out karena sudah melanggar peraturan perusahaan kan karena sudah ribut-ribut seperti itu. Tapi kalau misalnya masalahnya tuh katakanlah masalahnya ya memang tentang masalah kerja gitu, perdebatan terkait suatu masalah, ini harusnya kayak gini, tapi yang A bilangnya enggak, harusnya enggak kayak gitu, harusnya kayak gini. Nah, otomatis kita akan ini ya, akan ajak orang-orang yang memang relate sama masalah tersebut, kayak misalnya di satu masalah nih, katakanlah masalah genset gitu kan. Genset ini ada isu nih, tapi di internal kita nih ada konflik, bilang genset ini rusak karena alasan A, tapi yang satunya nggak setuju karena alasan B. Nah, di situ nanti kita akan eskalasi, lalu tindakan langsung dari eskalasi adalah kita akan mendatangkan vendor dari genset tersebut, terus nanti kita di situ cari tahu bareng-bareng kenapa masalahnya. Dengan yang memang sudah profesional ya di bagian itu, dalam hal ini si vendor gensetnya gitu kan. Nah, nanti ketika sudah teresolusi nih, kita baru naikin ke atasan langsung kita. Jadi ini ada masalah apa? Ada masalah terkait genset. Nah, terus kita udah cari ternyata dari sini. Nah, nanti baru dibuatkan MOP-nya gitu. Jadi semuanya tuh di sini selalu apa ya, Mbak? Stick to the rules lah kalau saya bilang. Jadi kalau misalnya ada perdebatan mengenai ini nanti ya pada akhirnya harus dinaikkan, harus dieskalasikan supaya perdebatan ini tuh nggak cuma jadi ribut-ribut aja tapi juga ada solusinya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Riko jawabannya. Mungkin akan dilanjutkan sama Kak Andi untuk pertanyaan selanjutnya. Gimana Mas? Suaranya kurang jelas Mas Andi. Oke, konflik yang mana dulu nih? Tadi kan saya ada nge-describe ya dua konflik. Konflik yang memang sebatas konflik pekerjaan atau konflik yang jatuhnya itu personal gitu. Kayak masalah personalnya mereka gitu. Ya, kalau tadi ya udah saya jelaskan kalau secara konflik yang seperti itu tuh memang perusahaan sudah memfasilitasi. Jadi kalau misalnya ada perdebatan terkait satu masalah, itu dijadikan sebuah diskusi. Lalu diskusi tersebut direkam, terus disolusikan. Jadi ketika itu terjadi lagi, sudah ada nih lognya gitu. Jadi pernah ada masalah kayak gini nih, itu ntar tinggal dibaca aja gitu. Tapi ya kalau masalah internal yang sampai ribut-ribut kayak gitu ya tetap atasan langsung yang akan menindak, tanya kenapa bisa berantem dan sebagainya. Ya kalau misalnya sampai terjadi pemukulan atau sebagainya ya keluar, karena itu kan sudah melanggar peraturan perusahaan gitu. Saya sih nggak pernah terlibat masalah kayak gitu ya Mas, jadi saya kurang tahu. Cuma kalau misalnya yang cerita-cerita dari temen sih ya itu tergantung sama atasannya sikapnya seperti apa gitu kan. Ada yang mungkin lebih bijak gitu, kayak mendengarkan dan memberikan saran, "Oh lebih baik kalian berdua kayak gini, nggak usah sampai ribut-ribut." Ada juga mungkin yang memang strict gitu loh, kayak menghakimi gitu. Jadi nggak mau tahu, salah ya salah gitu. Jadi ya tergantung sama atasan kita tuh seperti apa gitu. Tadi ya kalau misalnya by formal itu kita lewat email, kita email-emailan pasti.
sama perusahaan eksternal ya. Di sini kita kan sering banget ya berhubungan sama vendor kalau eksternal itu lewat email gitu. Sama tadi kan udah saya jelasin di awal tuh kita ada beberapa departemen yang memang bahasanya tuh terkait lah kalau misalnya komunikasi sama eksternal. Kita bisa langsung tektokan sama vendor tuh kita bisa dari bagian kita. Cuma kalau misalnya perlu mereka datang, itu tiketing dan sebagainya tuh perlu diurus di bagian gudang ya, di bagian purchasing gitu. Jadi kalau formalnya tuh ya kita bisa email gitu, tapi kalau non formalnya kayak cuma ngobrol atau diskusi terhadap sesuatu ya kita bisa WA-an gitu sama vendornya, sama si pihak eksternalnya. Ya pasti ada Mas. Namanya komunikasi internal sama eksternal ya pasti beda gitu. Karena dari awal peruntukan komunikasinya juga kan beda. Kalau internal ya buat apa, eksternal ya buat apa. Jadi pasti beda gitu. Ini ada tambahan nggak, Ki? Gimana? Ada tambahan nggak? Kalau dari aku sih cukup ya. Yang lain? Mas Koko mau sharing-sharing lagi nggak? Enggak. Ini kayaknya gue sama Mas Andi pernah satu matkul deh. Masa? Iya. Iya dulu semester 4 apa? Nggak ada sih kalau dari gue. Emang udah habis ya pertanyaan kalian ya? Udah. Ada pertanyaan nggak kalau dari lo? Nggak apa-apa nanya kita aja. Kalau pertanyaan nggak ada ya. Cuma biasanya kan kalau interview tuh ada input lah. Oh iya. Silahkan mungkin dari Mbak Tasni. Di kocak. Gue mau input aja. Mungkin kalian kan interview orang itu kan pasti ada tujuannya ya, pasti ada arahnya. Yang memang gue tidak tahu dan tidak harus tahu juga. Cuma kan dari pertanyaan biasanya tuh akan ketahuan. Mungkin supaya hasil interviewnya itu lebih sesuai sama yang kalian mau nih, datanya nih, itu mungkin pertanyaannya tuh bisa bahasanya tuh dikerucutkan gitu loh. Jadi jadi si user yang kalian interview ini nggak bingung karena tadi ada beberapa pertanyaan yang menurut gue tuh masih bias, sehingga gue harus memastikan lagi kayak konflik yang seperti apa atau misalnya komunikasi yang seperti apa gitu. Jadi mungkin bisa dikerucutkan kembali pertanyaannya sehingga nggak terlalu general lah bahasanya, seperti itu Mbak. Baik. Ya kalau itu ya memang. Gue aja pas nanya, oh ini ke sini ya? Oh ini ke sini. Oke, terima kasih mungkin Mas Koko ya untuk inputnya ya. Paling nanti kita boleh nggak minta ini foto formal lu pas lagi kerja kayak atau apa gitu? Boleh. Boleh kan main ya. Lu mau kerja di PIU kan? Enggak sih. Ngapain? Oh, enggak. Jangan mau kerja di PMI. Di sini gue udah enak. Gue minta ini. Jadi nanti kita buatnya tuh PPT-nya kayak gini, Ki. Paling nanti gue minta foto lu, nama lengkap kan udah ada. Terus departemen tadi juga udah ada. PT-nya PT-nya di mana? Terus lu kerjanya dari kapan? Paling itu nanti gue minta ya. Nanti chat lagi aja ya. Buat profil user. Alright. Apa lagi ya? Tapi sudah sih kok. Udah ya. Oke, sudah. Paling gitu saja. Terima kasih Koko sudah membantu kita. Terima kasih ya Koko. Oke. Terima kasih juga ya. Iya, nanti diajak main kok sama Kia.
Parah ya, Abil nggak pernah ngajak main ya? Udah nggak apa-apa.